situ dong. Itu belum kena. Oke, kita segera memulai. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 14. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 14. Kitab Bilangan pasal 14. The book of Numbers chapter 14. Kita akan membaca ayat 5 hingga ayat 10. And we are going to read from verse 5 to verse 10. Oh, yang 1-4 udah ya. Sorry tante, balik. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Bilangan 14 ayat 5 hingga ayat 10. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh membaca firman-Mu dan belajar dari-Mu. We thank you, Heavenly Father, that this morning we can read your word and learn from you. Biarlah Engkau yang menjadi guru kami, menjelaskan akan firman-Mu kepada kami. So we pray, Father, please be our teacher and explain your word to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 20 di selebaran yang ada di tangan saudara. Kadang tidak ada kata, tambahkan kata. Yang dapat melukiskan apa yang kita rasakan. Ya, sometimes there is no word that can express how we feel. Jadi bahasa tubuhlah yang kita gunakan untuk mengungkapkan luapan perasaan hati. So in that situation, our body language is the one that we will use to express our feelings. Itulah yang terjadi di sini. Apparently that's what happened here. Mendengar keputusan umat Israel untuk kembali ke Mesir dan meninggalkan tanah Kanaan yang tinggal setapak lagi, Musa dan Harun tidak tahu harus berkata apa lagi. Ya, hearing what the people of Israel said, that they wanted to return to Egypt and to abandon the land of Canaan, which was only another step. Moses and Aaron just did not know what to say anymore. Itu sebab keduanya hanya bisa bersujud. Tambahkan kata bersujud. Memohon kepada umat Israel untuk menggunakan akal sehat, bukan emosi sesaat. Tambahkan kata emosi. That is why Moses and Aaron could only bow down.
They begged the people of Israel to use their common sense, not to use their emotion. Jadi benar-benar saudara, waktu kedua hamba Tuhan ini mendengar ya keputusan umat Israel mau kembali ke Mesir, benar-benar tuh mereka tuh kaget sekali. So what happened was when they heard what they said, yeah, the people of Israel said they wanted to return to the land of Egypt, it just really blew their mind away. Kenapa saudara? Sebab mereka sudah bisa melihat tanah Kanaan. Because you know why? They could already see the land of Canaan. Di depan mata mereka. Udah begitu dekat. Tapi tiba-tiba mereka mau berbalik. Yeah, it's right in front of their eyes. But now they said, we want to return to Egypt. Minggu lalu kita sudah bahas ya, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh orang Mesir waktu mereka kembali. Last week we already talk about it ya. We can only imagine what the Egyptians would do to them if they return to Egypt. Pasti akan dibunuh. They would be slaughtered ya. Nah jadi saudara benar-benar nih ya, nggak ada lagi akal sehat yang hanya ada emosi sesaat. You see, there's no more common sense here. There's only emotion. Sambung. Melihat kedua pemimpinnya tidak lagi dapat berkata apapun, majulah Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang mendorong Israel untuk maju bukan mundur. Ya, seeing that their two leaders speechless, not knowing what to say anymore, Joshua and Caleb stepped up to the plate. Ya, these two spies that encourage Israel to march forward, not to march backward. Sambil mengoyakkan pakaian tanda duka yang dalam, mereka mengatakan tiga hal. They tore their clothes, ya, as a sign of deep grief. They said three things. Pertama, mereka mengemukakan kenyataan. Tambahkan kata kenyataan. First, they stated the fact, ya, bahwa tanah itu bukan hanya baik, melainkan luar biasa baiknya. Karena negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. So they stated the fact that that land was not only good, but exceedingly good. Because that land was abundant with milk and honey. Singkat kata, mereka mengarahkan mata bukan pada apa yang baik, bukan buruk. In other words, they fixed their eyes on what is good, not on what was bad. Saudara, para pengintai yang lain memang melihat benar ada orang-orang yang besar, tapi bukannya sangat besar. Ingat ya, kita sudah bahas kira-kira hanya 6 kaki tingginya ya, besarnya. The other 10 spies did see people who are bigger than they, but they were not exceedingly big. They were only about 1 foot taller than they. Jadi memang mereka melihat ada yang buruk, betul. Tapi ini dua pengintai memilih melihat apa yang baik. But these two spies decided to fix their eyes on what was good, not on what was bad. That land they were about to enter was exceedingly good, full of milk and honey. Ada pelajaran yang dapat kita petik, yaitu hidup bergantung pada pandangan mata. Tambahkan kata mata. So here's the lesson we can glean, which is life depends on our vision. What we see depends on eyes. Ada mata yang hanya melihat hal-hal yang buruk, sehingga sama sekali tidak melihat dan tidak mengingat kebaikan Tuhan. Tambahkan kata kebaikan. So there are eyes that only see that which is bad. They are unable to see and to remember the goodness of God. Ada tuh saudara, ya.
hanya melihat yang buruk. Betapa baiknya Tuhan, lupa semuanya. Apa yang Tuhan telah kerjakan tidak lagi diingat. So there are people who are like that. They can only see that which is bad. They tend to forget what God has done for them. They don't remember the goodness of God. Pokoknya begitu ada yang buruk terjadi, udah dah semuanya buruk, tidak ada yang baik yang Tuhan pernah lakukan. As if once they experience something bad and that's it then. That one bad thing dispelled all the goodness God has done for them. Sambung. Ada mata yang melihat hal-hal yang baik, tapi melihat lebih banyak hal-hal yang buruk yang telah menimpa kita. Tambahkan kata buruk. There are also eyes that can see that which is good, but they tend to see more that which is bad. Jadi orang tipe kedua ini ia melihat hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik, tapi masalahnya adalah hal-hal yang buruk itu lebih sering dilihat, sehingga akhirnya lama-lama hal-hal yang baik itu tergeser. So these eyes can see that which is good, ya. Not like the first type, ya, that can only see the bad. This type can see that which is good, but in the end, because they tend to see that which is bad, what they see, that which is bad, pushed away that which is good. Ya. Jadi misalkan kita saudara ya bisa lihat ke belakang dan melihat ya ada hal-hal yang buruk yang menimpa kita, ada hal yang baik. Nah, tapi orang-orang ini nih akhirnya tuh hanya inget-ingetnya yang buruk-buruknya. Akhirnya yang baik-baik lama-lama hilang. Ya. Ketiga, ada mata yang hanya melihat apa yang baik dan hanya melirik. Tambahkan kata melirik hal-hal yang buruk. The third type is eyes that can only see that which is good, and they actually just slightly see that which is bad. Jadi orang tipe ketiga ini sewaktu mengalami apa yang buruk hanya melirik saja. Ya, so the third type is like this. When they experience something that which is bad, they just glance. They don't fix their eyes focusing on what is bad. No, glance, and then they continue to see that which is good. Nah, orang yang tipe ketiga ini jadinya ya melihat yang buruk, tapi ya udah arahkan kembali pada apa yang baik. Ya, jadi artinya mereka bukannya buta, nggak melihat yang buruk, lihat, tapi ya udah lirik aja cukup. Fokuskan mata pada yang baik. Ya, sambung. Mata seperti inilah yang Tuhan kehendaki. So these are the type of eyes God desires from us. Mata yang tidak buta mengakui hal-hal yang buruk, namun memilih melihat hal-hal yang buruk lewat hal-hal yang baik. So these eyes are not blind, to see that which is bad, but they choose to see that which is bad through that which is good. Jadi lensanya yang dipakai lensa baik. Maka walaupun melihat yang buruk, karena melihatnya lewat lensa yang baik, akhirnya yang buruk itu tidak terlalu buruk sebab lensanya lensa baik. Seperti kalau kita pakai kacamata gelap, apapun yang kita lihat gelap. You see, we have darkened eyeglasses. Whatever we see tend to be darkened. Jadi Tuhan mau kita memakai lensa yang baik. God wants us to wear positive, good lenses. So even though we have to experience that which is bad, we will see that through our positive and good lenses. Sambung.
Jangan sampai kita mempunyai mata jenis pertama yang tidak melihat kebaikan Tuhan sama sekali. Namun jangan kita mempunyai mata jenis kedua yang melihat kebaikan Tuhan lewat lensa yang buruk. Ya, so do not adopt or do not possess the first type. Unable to see the goodness of God, and do not possess the second type either. That which sees the goodness of God through our negative or bad experiences. Jangan. Kedua, mereka mendasari keputusan untuk maju bukan atas kekuatan sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan. Secondly, Joshua and Caleb based their decision to move forward not on their own strength, but on the will of God. Tambahkan kata Tuhan. Coba dengarkan perkataan mereka. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu. If God is pleased with us, if God's willing, if God approves, He will bring us into that land. Jadi sekali lagi, bukan atas pertimbangan mampu, saya kuat, bisa ngalahkan. Bukan, atas kehendak Tuhan. Itu saja. Kalau Tuhan berkehendak, udah mereka akan ikuti. Ya, see, they don't even look at how strong they are, whether or not they can beat the Canaanites. No, they do not look at their own strength. They only go by the will of God. Sambung. Dengan kata lain, mereka yakin bahwa jika Tuhan menghendaki, tidak ada siapapun dan apapun yang dapat merintangi keputusan Tuhan. Simply put, they are convinced. If God wills it, there's no one and there's nothing that can get in the way. Nothing and no one can get in the way. Bahkan sebelum maju berperang, nah ini perkataannya Joshua dan Caleb, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Wah, luar biasa imannya ya. They said about the people of Canaan before they even go to war, that which protected them has abandoned them. Begitu yakinnya mereka. Luar biasa imannya. Jadi mereka tahu Tuhan akan memberi kemenangan. Berikut. Pada akhirnya seberapa besar atau kecil iman, tambahkan kata iman. Bergantung pada seberapa besar atau kecilnya Tuhan menurut pemahaman kita. So at the end of the day, how big or small our faith is depends on how big or small God is according to us, according to our concept. Jika kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang tak terbatas, maka kita pun akan percaya pada kuasa-Nya yang tak terbatas. If we know God as the God that has no limit, then we will also believe in His unlimited power. Sewaktu Tuhan memberi kita tugas, kita maju dan laksanakan. Bukan karena tidak ada rintangan, melainkan karena kita yakin tidak ada rintangan yang dapat merintangi Tuhan. Tambahkan kata merintangi. So when God asks us to do something, we move forward and we do it not because there is no obstacle. No. But because we know, we are convinced that there is nothing, there is no obstacle that can get in the way of God's doing His work. Tidak ada, saudara. Nothing can be in the way of God's doing His work. Jadi
Iman bukanlah kekuatan untuk percaya. Dan iman bukan pula mimpi besar. So faith is not like our internal strength, inner strength to believe. And faith is not only a big dream. Kita memimpikan yang besar-besar. That's not faith. Iman adalah yakin dan bersandar pada kebesaran Tuhan. Tambahkan kata kebesaran. Faith is simply being sure and leaning on the greatness of God. Udah, being sure and leaning on the greatness of God. Saudara, kadang kita ini ya berpikir ya, aduh iman saya kok kecil ya, sedang berpikir begitu. Yang kita bayangkan adalah kita mesti punya kekuatan sebetulnya ini untuk bisa percaya. Sometimes when we say, oh our faith is so small, what we think of is, oh we must harness or muster more strength that we can have that faith. Sebetulnya bukan itu iman. Iman yakin, ya, tahu jelas. Dan kita ini bersandar pada kebesaran Tuhan, itu saja. Being sure and leaning on the greatness of God. Saya masih ingat dulu sekali Tante Yanti pernah ngomong begini. I remember what Tante Yanti said to me. Paul, you forgot to pay. No, just kidding. Tante Yanti pernah berkata begini tentang sakit ya. Lagi itu ngomongin tentang siapa yang sakit, dia berkata, pokoknya percaya aja. Very simple. Pokoknya percaya aja. Soalnya dua-dua ini Santi dan Yanti, pokoknya semua yang namanya pakai T itu imannya luar biasa. Ya. Makanya kita tukar nama yuk semuanya yuk. Pakai T semuanya. Ini luar biasa. Tante Yanti sama Tante Santi, pokoknya dua-dua berkata begini, pokoknya percaya aja. Percaya maksudnya adalah bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu besar. Dan waktu dia berkata percaya aja artinya adalah bersandar. Ya, what they meant by saying just trust, just believe. Believe in the sense knowing God is big, great. And secondly, just trust Him, lean on Him. Itu iman. Itu iman. Ya, iman sekali lagi bukannya waduh bisa begini begitu seperti magician, bukan loh. Ini nih seperti dua orang ini iman. Ya, jadi setiap kali lupa iman apa, ingat siapa? Yanti dan Santi. Benar. Every time we forget what faith is, remember these two young ladies. Remember these two young ladies. They have faith. Just believe and lean. That's all. Ya, saya ingat Tante sebab itu kata-kata memberkati saya sampai sekarang. Tante katakan ini kan udah lama sekali. Habis Tante sembuh lagi itu. Ya. Tapi saya ingat dan ini menjadi pelajaran buat saya apa itu iman. Ketiga, terakhir. Mereka mengimbau agar Israel tidak memberontak kepada Tuhan. They plead to the Israelites, do not rebel against God. Dengan kata lain, Yosua dan Kaleb mengingatkan bahwa perjalanan ini dalam rencana Tuhan. Tambahkan kata rencana. Sambung, masuk ke tanah Kanaan adalah kehendak Tuhan. Simple sekali. Tambahkan kata kehendak. In other words, Joshua and Caleb reminded them that this journey was in the plan of God. And entering the land of Canaan was the will of God. Simple. Ya, iman itu simple. Ya, faith is just simple. Jadi bila mereka menolak untuk maju, nah ini bahayanya ya. Mereka mengeluarkan diri dari rencana Tuhan dan memberontak dari kehendak Tuhan. So if they refuse to move on, they actually would take themselves
out of the plan of God and rebelled against the will of God. Singkat kata, mereka tengah berhadapan dengan Tuhan. In other words, they were facing God. Mereka bukan hanya berhadapan dengan sebidang tanah, tambahkan kata tanah. They were not facing a piece of land. They were not facing a piece of land. Saudara, jadi di balik keputusan, tindakan yang mesti kita ambil, seringkali sebetulnya kita tengah berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita tidak taati, tidak lakukan, kita sedang tidak menaati Tuhan. Kita tidak bisa berkata, ini kan soal ini aja, soal ini aja. Soal ini aja mewakili iman kita, ketaatan kita pada Tuhan. So we cannot say, just this, no big deal, no big deal. No. Sometimes that which is no big deal represents our faith in God. So when we don't seize that, we refuse to do it, we actually go against the will of God. Sambung, ada kalanya Tuhan memperhadapkan kita dengan keputusan, tambahkan kata keputusan. Yang berhubungan langsung dengan rencana dan kehendaknya. So there are times God actually faces us with decisions that will directly impact the plan and the will of God. Benar-benar itu. Apa yang di depan mata bukan sekadar pergi atau tidak pergi, lakukan atau tidak lakukan, melainkan taat, tambahkan kata taat, atau tidak taat kepada kehendak Tuhan. So what is in front of our eyes is not merely going or not going, doing this or not doing this, but obeying or not obeying the will of God. Betapa sering kita mengeluarkan diri, tambahkan kata diri. Dari rencana Tuhan, karena kita telah mengeluarkan Tuhan, tambahkan kata Tuhan, dari keputusan yang kita ambil. So how often we take ourselves out of the plan of God, because we have taken God out of our plan, the decision that we have to make. Jadi jangan keluarkan Tuhan dari keputusan yang kita harus ambil. Begitu kita keluarkan Tuhan dari keputusan yang kita ambil, kita mengeluarkan diri dari rencana Tuhan. Oke, saya sudah selesai. Ada yang mau tambah atau mau kasih komentar atau mau bertanya? Tak, silakan Om. Dia nggak mau masuk Om. Jadi akhirnya Tuhan giring mereka keluar, nggak kembali ke Mesir, tapi mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, akhirnya baru masuk. New generation. Ya, jadi tertunda 40 tahun. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali kami yang mengeluarkan diri kami dari rencana-Mu karena ketidakpercayaan kami. Our Heavenly Father, we must confess that oftentimes we are the one responsible who remove ourselves out of your plan because of our disobedience and lack of faith. Tolong kami beriman, tolong kami taat supaya kami tetap ada dalam rencana-Mu. Help us believe in you, help us obey you, that we may remain in your plan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih. Mari kita masuk sekarang ke kelompok doa kita masing-masing.